Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bertemakan tentang korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan kelompoknya. Korupsi merupakan pengingkaran kewajiban yang berat, karena korupsi tidak hanya satu pengingkaran kewajiban tetapi tiga pengingkaran kewajiban sekaligus, yaitu pengingkaran kewajiban bela negara, menghormati hak asasi manusia, dan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Maka apa penyebabnya dan pencegahannya korupsi ini? Tapi sebelum itu, mari kita perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Fikri Pratama. Ini anggota saya adalah Leni Marleni, ada M. Rapi Firmansyah, ada Muhammad Rahmat Niki Ardiansyah, ada Muhammad Nafius Saban. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya tentang penyebab dan pencegahannya yang akan disampaikan oleh teman saya. Penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu. Aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa ditinjau dari aspek ekonomi seperti pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Aspek politis, misalnya instabilitas politik, kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek manajemen dan organisasi, yaitu ketidakakutabilitas dan transparansi. Aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Cara untuk mulai mencegah korupsi dari diri sendiri. Pertama, atur cash flow. Kedua, bayar utang dengan disiplin. Ketiga, bangun aset aktif. Keempat, miliki gaya hidup yang sesuai kemampuan. Kelima, fokus pada pekerjaan yang tanggung jawab kita. Kesimpulan, korupsi merupakan tindakan yang buruk seperti penyalahgunaan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korupsi juga merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, karena korupsi bisa membuat tujuan pembangunan negara gagal. Orang yang berpendapatan yang dinilai mencukup bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi dilakukan seseorang. Maka untuk mencegahnya yaitu memiliki gaya hidup sesuai kemampuan, fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.